Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan membahas hasil review buku yang ke-12 dari mata kuliah pengantar Sosiologi. Langsung saja pada bab yang pertama, siapa yang membaca Ginsberg? Siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Ketika saya menjadi sarjana pada tahun 1961, saya membeli esai Maurice Ginsberg dalam Sosiologi dan Filsafat Sosial. Yang membelinya karena saya diberitahu bahwa itu adalah buku yang penting dan oleh karena itu ingin sekali memeriksanya. Tapi saya ulangi, siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Jawabannya, saya kira bukanlah siapa-siapa. Editor The Sociological Review pada tahun 1930-an dan pemegang jabatan bergengsi sebagai profesor sosiolog Martin White di London School of Economics ketika saya membaca Ginsberg pada tahun 1960-an. Donald McRae adalah Profesor Martin White di LSE. Pada saat ini masih dianggap sebagai jabatan paling bergengsi di negeri ini. Sekali lagi, orang yang bertanya seperti yang saya miliki tentang Ginsberg yang sekarang membaca McRae. Saya curiga jawabannya di sini sama dengan kasus sebelumnya, tidak ada. Dan jika memang itu yang terjadi, apakah itu penting? Saya mengajukan pertanyaan karena itu berkaitan dengan bagaimana kita memandang disiplin kita dan secara khusus pada masalah yang mengganggu saya, yaitu apakah hal itu dapat dikatakan telah berkembang atau tidak. Dan kebetulan nama Maurice Ginsberg tidak terlepas dari topik ini, karena salah satu buku yang terkenal di zaman berjudul The Idea of Progress. Jadi, mungkin kita harus menganggap diri lebih beruntung daripada Maurice yang malang. Tapi tentu saja tidak ada jaminan bahwa itu akan tetap terjadi pada saat mencapai 81 yang merupakan usia Maurice saat kematian. Itu juga tidak dapat dikutip lagi. Mengapa semua itu penting? Mengapa saya berbicara tentang sosiolog yang telah lama meninggal dan reputasi mereka yang langgeng, atau lebih tepatnya tentang kurangnya reputasi itu? Jawabannya adalah karena percaya bahwa topik ini berhubungan secara langsung dengan masalah yang menjadi prihatin kita semua. Dan itulah pertanyaan, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, apa yang memotivasi kita. Beberapa dari kita mungkin termotivasi sampai taraf tertentu oleh rasa kewajiban publik, yaitu oleh keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memastikan bahwa kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat, oleh sektor sukarela, atau oleh bisnis benar-benar berbasis bukti. Atau sebaliknya, kita mungkin termotivasi oleh motif yang lebih jelas, idealis, seperti keinginan untuk menggunakan keahlian kita untuk memerangi apa yang kita anggap sebagai kejahatan di zaman kita, seperti rasisme, seksisme, dan homofobia. Atau bahkan jika kita termotivasi secara lebih eksplisit bersifat ideologis untuk membantu membangun utopia. Namun, saya akan menyarankan bahwa bagi banyak, jika sebagian besar dari kita ada sesuatu yang berada di luar perhatian langsung dengan reputasi dan keinginan terkait melihat diri sendiri sebagai sukses, dan ini adalah keinginan untuk percaya bahwa pekerjaan kita miliki, jika hanya dalam cara kecil, berkontribusi pada kemajuan disiplin dan percaya pada dasarnya bahwa kita telah membantunya untuk maju. Inilah yang bagi banyak dari kita melakukan apa yang kita lakukan sebagai panggilan, yaitu seperti yang dikatakan Weber, bahwa kita hidup untuk daripada hidup dari. Dan dengan berpegang pada kebenaran inilah kita percaya bahwa kita telah mencapai tingkat kebandingan yang kecil
Artinya, percaya bahwa pekerjaan kita akan terus hidup setelah kematian kita. Ini tidak serta-merta untuk menegaskan bahwa kami percaya pada sosiolog di generasi mendatang masih akan mengutip karya kami. Bagaimanapun juga nasib Maurice Ginsburg dan juga nasib Mike Ray tidak dapat serta-merta diartikan bahwa karya mereka tidak memiliki efek yang bertahan lama pada disiplin, tetapi hanya bahwa pekerjaan yang mereka sebutkan akan dibangun jika hanya dalam cara kecil pada pencapaian kita. Bab yang kedua, sosiologi saling memakan. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagian besar akademisi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat mengukur kemajuan yang dibuat oleh siswa. Memang dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seorang siswa dengan literatur dalam disiplin ilmu dan mampu memahami dan mengevaluasi materi secara kritis, maka dikatakan maju. Tapi kemudian ingin menyarankan agar kita juga umumnya memikirkan perjalanan intelektual kita sendiri dengan cara yang sama, bahwa sebagai konsekuensi dari studi dan penelitian pemahaman kita sendiri tentang dunia di sekitar kita juga berkembang. Tetapi bukankah kita juga menganggap bahwa perkembangan mikro individualistik seperti itu hanyalah bagian dari disiplin ilmu yang lebih besar? Namun mungkin saja kita menipu diri sendiri. Mungkin kita lebih seperti siswa daripada yang ingin kita pikirkan, dan bahwa pada kenyataannya kita hanya mengulangi proses yang telah dilalui banyak orang sebelum kita, dan bahwa tidak ada bukti di mana kita terakhir, yaitu mengatakan gen kita, tingkat pemahaman kehidupan sosial dan fenomena sosial yang paling akhir, apakah lebih maju dari generasi sebelumnya. Tetapi jika itu masalahnya, dan sangat sulit untuk menunjukkan bahwa kemajuan disipliner telah dicapai, mengapa begitu banyak dari kita cenderung berasumsi, atau setidaknya bertindak seolah-olah kita berasumsi bahwa ini sedang terjadi? Mungkinkah kita adalah korban ilusi? Setidaknya ada satu alasan bagus mengapa hal ini mungkin terjadi, dan ini berkaitan dengan hal baru. Namun ada kemungkinan akan ada celah besar di antaranya. Puluhan tahun aktivitas sosiologis yang tetap terah inkognita bagi generasi sosiolog kontemporer. Faktanya, kemungkinan besar seiring berjalannya waktu, setiap generasi sosiolog akan mengetahui lebih sedikit tentang sejarah disiplin daripada pendahulunya, karena jumlah yang harus dipelajari tumbuh sementara ukuran kurikulum tetap kurang lebih lama. Selain itu, kekhawatiran saat ini akan cenderung menentukan periode di mana masa lalu, jika ada yang dianggap relevan dengan pemahaman tentang masa kini. Bagian yang ketiga, Harry Goundok, sosiologis. Sangat sulit untuk melihat bagaimana disiplin sosiologi dapat dikatakan sebagai kemajuan jika seperti yang telah dikemukakan dicirikan oleh rentan perhatian yang pendek dari memori kolektif yang terbatas, karena ciri ini tentu menyiratkan bahwa material terus didaur ulang yang mengarah pada disiplin yang terperangkap dalam semacam Harry Goundok, dengan apa yang tampak seperti kemajuan dan sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar terlupakan. John Scott adalah salah satu dari mereka yang percaya ini menjadi takdir subjek, mencatat bahwa sejarah sosiologi ditandai dengan seiringnya penemuan kembali dan penyajian kembali tema-tema kunci. Bagian yang keempat, sosiologi /Born. Fenomena daripada tujuan yang lebih ambisius untuk bertahap menemukan hukum perilaku manusia. Robert Nisbet dalam menyatakan bahwa
akan lebih masuk akal untuk melihat sosiologi sebagai bentuk seni akan tampak seperti salah satunya. Tetapi kemudian mengingat bahwa kebanyakan kontemporer akan berpendapat bahwa humaniora tidak dapat dikatakan untuk maju dalam cara ilmu pengetahuan alam. Ini juga berarti bahwa para sosiolog yang memegang pendapat ini tidak akan lagi berada dalam posisi untuk melihat dari mereka sendiri memperoleh derajat keabadian, betapapun kecilnya, dari membantu disiplin untuk maju. Secara pribadi, saya tidak yakin bahwa sosiologi, bahkan sebelumnya tahun 1975, pernah benar-benar menjadi satu subjek, karena pergumulan antara apa yang oleh Huxley di tempat lain disebut sastra dan sains tampaknya memiliki sejarah yang menegangkan pada abad ke-19. Tapi kemudian perbedaan tajam yang dia tarik di sini antara ilmu penjelas yang juga dari kebutuhan bersifat kuantitatif dan tradisi sosiologis yang sastra, historis, dan interpretatif. Bagian yang kelima, kematian beasiswa. Ketika kata beasiswa di Google, dan hal itu memunculkan serangkaian situs yang berhubungan dengan pemberian uang kepada siswa untuk mendanai pendidikan mereka. Tapi arti sebenarnya atau lebih tua berkaitan dengan studi akademis, dengan pembelajaran buku. Jika Anda mau, seperti yang dinyatakan dalam dokumen panduan pendekatan penetapan biaya yang transparan, beasiswa adalah kegiatan yang memperbarui atau memelihara pengetahuan individu. Basis pengetahuan sudah ada di tempat lain, oleh karena itu, beasiswa berbeda dari penelitian. Tentu saja seorang boleh masih menggunakan frase meneliti topik untuk merujuk pada belajar atau membaca. Namun, bagi kebanyakan akademisi, melakukan penelitian biasanya memiliki arti yang sangat agak berbeda. Itu berarti pengumpulan dan analisis data seringkali tidak selalu dibuat. Yang juga penting adalah bahwa kegiatan biasanya didanai dari luar. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih.